Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Apa kabar? Sudah siap berliburkah? Beberapa hari menjelang Lebaran, kita akan ngobrol dengan Pak Kapolrestabes Kota Palembang, Dr. Haryo Sugihartono, SIK MH. Nggak perlu dihafalin Pak, sudah hafal. Ya, sudah hafal ya. Kelotok. Gimana kabarnya Pak? Baik, sehat Mas Yudit. Ini beberapa hari terakhir ya, kami lihat ini suasana Kota Palembang makin padat, penuh, terutama lalu lintasnya sudah mulai kelihatan Pak. Betul Mas Yudit. Jadi hasil pemantauan kami di lapangan demikian juga sama. Kami mulai hari Senin kemarin itu sangat padat kegiatan, bolak-balik harus ke Polda, melintasi jalan utama Sudirman itu pun juga sangat padat. Jadi saya harus betul-betul mengukur berangkat jam berapa, sampai di Polda jam berapa, karena rapatnya nggak bisa mepet. Namun itu bagian dinamika daripada sebuah perkembangan kemajuan sebuah kota, dan itu kita syukuri mengindikasikan perekonomian Kota Palembang bergairah hidup. Mobilitas kendaraan selalu bertambah. Yang pasti kami petugas keamanan wajib membantu mengatur kelancaran arus lalu lintas. Karena sejatinya itulah bagian tugas pokok kami di bidang Harkamtibmas. Dengan demikian, dengan meningkatnya volume kendaraan, kepadatan, tentunya tidak perlu kita risaukan atas permasalahan yang terjadi, karena itu bagian dari sebuah dinamika kemajuan kota besar. Nanti kalau sedikit, nanti kota kecil ini ya, bukan kota besar. Dan konsentrasi kendaraan itu banyak juga yang di pusat-pusat perbelanjaan itu. Betul. Ya, inilah Kota Palembang, karena memang Kota Palembang itu pada jalur lintas, namun jauh daripada suasana untuk merefresh kembali penyegaran jiwa otak kita untuk ke tempat-tempat hiburan yang bersifat alam. Yang ada hanya mall, itu ada kolam renang besar, Sungai Musi itu kok sepi, nggak ada yang renang di situ. Saya berharap ada yang renang di situ. Saingan sama ini Pak, kapal. Iya, kami dengar juga ini sudah mulai banyak kesibukan yang terkait dengan operasi Ketupat Musi 2025. Betul. Bisa dijelaskan Pak, Ketupat Musi 2025 itu apa saja? Terutama Polrestabes Palembang sasarannya. Baik rekan-rekan pemirsa sekalian, jadi dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar satu operasi khusus dengan sandi Ketupat 2025. Karena operasi khusus dengan sandi Ketupat berada di Provinsi Sumatera Selatan, kita tambahi lebih khasnya, yaitu Ketupat Musi tahun 2025. Berarti itu menunjukkan penggelaran operasi khusus digelar di Provinsi Sumsel dengan simbolnya adalah Sungai Musi, yang pada akhirnya untuk memberikan bantuan pelayanan keamanan selama kita menggelar libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Gitu. Apa saja yang menjadi targetnya itu? Jadi dapat kami sampaikan Mas Yudit, sejatinya operasi Ketupat Musi 2025 ini adalah operasi yang bersifat kemanusiaan. Artinya adalah seluruh anggota kepolisian memiliki satu tugas utama, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka yang ikut menyemarakkan arus mudik dan balik Lebaran tahun 2025. Oleh karena itu, operasi yang bersifat kemanusiaan ini tentunya memberikan satu kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, yang oleh karenanya, karena bersifat kemanusiaan, Bapak Kapolri sudah menegaskan pembentukan adanya 3 jenis pos keamanan. Yang pertama adalah pos yang bersifat pelayanan atau pos pelayanan,
pos yang bersifat pengamanan, karena pos ini konsentrasinya terhadap fokus keberadaan banyaknya masyarakat. Yang ketiga adalah pos terpadu, di mana lebih mencondongkan kepada bentuk-bentuk kerjasama, koordinasi antar stakeholder di beberapa tempat yang notabene menjadikan salah satu konsentrasi perbantuan arus mudik dan arus balik selama Lebaran, terutama di terminal bus, kemudian terminal bandara, terminal kereta api, dan pelabuhan Boun Baru. Inilah bagian strategi dengan membentuk pos tersebut yang bersifat kemanusiaan tadi, dengan harapan membantu kelancaran arus lalu lintas selama mudik Lebaran dan arus baliknya. Namun Mas Yudit, kami menambahkan satu terobosan baru khusus Kota Besar Palembang. Kami menambahkan pos terpadu ini menjadi cabangnya, yaitu pos pantau. Karena sejatinya Mas Yudit, dapat kami sampaikan, pos terpadu adalah sinergitas antara beberapa komponen pemerintah. Di situ ada, karena kalau apabila objeknya jalur darat, berarti di situ ada selain petugas lalu lintas, ada pemangku kepentingan yang lain, yaitu Dinas Perhubungan Kota, Balai Transportasi Daerah Jalan dan Negara yang diemban oleh BPTD, itu perwakilan dari pusat. Kemudian ada Dinas Satpol PP, demikian juga di tingkat provinsi juga bergabung di pos terpadu tersebut. Tujuannya adalah untuk mengecek sejauh mana penggunaan jasa transportasi, baik itu darat, laut, dan udara, atas kehadiran masyarakat yang menggunakan jasa transportasi tersebut selama untuk libur Lebaran. Tadi kami sampaikan, kami berinovasi membentuk pos tambahan, yaitu pos pantau. Karena sejatinya khusus untuk jalur darat, karena pos terpadunya itu ada di dalam lingkungan terminal, baik itu terminal alang-alang lebar, kami lebih mengefisiensikan membentuk di depan jalan itu adalah pos pantau, guna melihat sejauh mana perkembangan di depan jalan itu, kondisi fluktuasi kendaraan yang keluar masuk. Di samping di depan jalan, kami juga sepanjang jalan lintas Sumatera di Kota Palembang yang membentang dari Keramasan, Tol Keramasan, Soekarno-Hatta, alang-alang lebar KM 12, kami membangun 2 pos pantau lainnya. Jalinsum atau Jalan Lintas Sumatera termasuk prioritas kami dalam rangka pengamanan Lebaran ini, selain jalur lintas dalam Kota Palembang. Kenapa demikian? Karena sejatinya kontribusi Palembang terhadap kelancaran jalur di Banyuasin dan Musi Banyuasin sangat menentukan. Mas Yudi, dapat kami sampaikan, kemarin hari Senin tanggal 24 Maret tahun 2025 adalah hari pertama pemberlakuan SKB beberapa menteri yang intinya adalah pembatasan kendaraan berat, truk dan bus yang melintas di jalan lintas Sumatera maupun jalan lintas lainnya. Kita berharap SKB ini bisa dipatuhi. Dengan demikian, Kota Palembang turut berpartisipasi membantu kelancaran untuk arus di Musi Banyuasin dan Banyuasin. Kenapa demikian? Karena struktur jalan di Musi Banyuasin dan Banyuasin itu adalah menyempit. Jalan nasional namun menyempit, berbeda dengan Jalinsum yang di Kota Palembang, begitu lebar. Artinya bersifat bottleneck. Penyempitan inilah apabila tidak dipatuhi oleh pengguna kendaraan dengan kelas yang berat seperti truk, tentunya akan menyebabkan satu kemacetan. Di samping jalannya tidak rata, naik turun, kualitasnya juga sudah bisa dipahami, kita ada efisiensi, perbaikan jalan mungkin tidak maksimal, yang pada akhirnya ikut membantu dampak-dampak penyebab kemacetan itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi,
Kota Palembang sangat berperan terhadap kelancaran arus lalu lintas Jalinsum yang membentang, yang menghubungkan Provinsi Jambi, Provinsi Lampung yang notabene melalui ruas-ruas jalan tersebut. Itu baru untuk Jalinsum. Di dalam Kota Palembang sendiri kami juga sedang persiapkan skenario karena ada beberapa ruas jalan utama yang menjadikan pantauan kita sumber kendaraan keluar masuk di Kota Palembang. Sebagai contoh, Sukarame. Sukarame di situ ada Simpang Kades, Talang Betutu yang masuk kota. Kami tempatkan beberapa pos, baik itu ada pos pantau, pos PAM yang bersifat mengetahui kendaraan yang keluar masuk Kota Palembang. Yang kedua, di Prameswara. Prameswara sepanjang jalan yang masuk Macan Lindungan 1 dan 2, itulah juga bagian sumber-sumber jalan yang notabene untuk memantau sejauh berapa banyak kendaraan yang masuk ke Kota Palembang. Yang ketiga di Kertapati. Sepanjang Keramasan masuk Kertapati, itu juga bagian pemantauan kami kendaraan yang masuk di Kota Palembang. Kenapa demikian Mas Yudit? Dapat kami sampaikan, ada beberapa ruas jalan utama di Kota Palembang yang saat ini berdampak kemacetan apabila pemantauan di 3 titik tadi tidak seksama. Jalan utama yang pertama adalah Basuki Rahmat, karena di situ ada mall, walaupun jalannya sudah lebar, sudah dibantu dengan flyover, namun jalur keluar masuk di gang-gang itu menjadikan salah satu penyebab. Kemudian sepanjang jalan HM Raikudu, Musi Jembatan Ampera, juga hal yang sama. Jembatan Ampera jangan sampai terjadi kemacetan. Kemudian jalan Veteran, Rajauli Veteran, itu juga berdampak terhadap kemacetan. Jalan Basuki Rahmat juga sama, kemudian jalan Mangkunegaran membentang dari Kenten Laut sampai ke Simpang Patal, itu juga menjadikan satu pemetaan kami terhadap kemacetan lalu lintas. Masih banyak ruas-ruas yang lain yang kita perhatikan, Mas Yudit, dapat dipahami. Dengan demikian memang sekali lagi operasi khusus kepolisian Ketupat Musi tahun 2025 ini sekali lagi bersifat kemanusiaan. Kita membantu khususnya kelancaran lalu lintas. Leading sektor daripada operasi ini adalah jajaran lalu lintas. Namun tentunya selain daripada kegiatan kelalu lintasan, dampak-dampak keramaian massa pun juga mungkin akan terjadi yang lain, sebagai contoh kejahatan. Tentunya secara akumulatif hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang ada di masyarakat merupakan bagian tugas kepolisian. Kami siap membantu masyarakat Kota Palembang untuk merayakan Lebaran di tahun 2025 ini, yang tentunya sekali lagi kita tidak segan-segan melakukan penindakan yang terukur, namun lebih bersifat mengajak untuk bagaimana memberikan yang terbaik demi tugas-tugas pelayanan kelancaran arus lalu lintas di Kota Palembang ini. Termasuk berita kemarin ya, atau berita kami di harian hari ini, Ya. beberapa truk dipaksa untuk putar balik. Oh iya, jadi kami fleksibel Mas Yudit. Memang SKP sudah ada larangan. Kami selalu berkoordinasi dengan seluruh Kasatwil yang kami lintasi untuk bagaimana kendaraan berat akan keluar masuk. Sebagai contoh, Kabupaten Oki, Kabupaten OI, Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. SKB ini sifatnya tidak kaku mati, namun lebih bersifat mengajak. Namun juga akan terukur ketika memang berdampak kemacetan akan dilakukan penindakan. Fleksibelnya adalah ketika memang situasi masih lengang, tentunya selalu kami koordinasi dengan beberapa Kasatwil, khususnya para pejabat Kasat Lantasnya sudah kami perintahkan Kasat Lantas Polrestabes Palembang untuk selalu koordinasi dengan Kasat Lantas beberapa
kabupaten tersebut. Kalau seandainya situasi lengang, oke-oke saja. Kendaraan berat melintas, kita tidak kandangkan, karena kita sudah mempersiapkan 3 tempat pengkandangan. Pertama di Terminal Kertajaya, Karyajaya, yang kedua di UPPKB, Jembatan Timbang di dekat antara Musi 2 dengan Poligon itu. Kemudian yang ketiga di Terminal Alang-Alang Batu sendiri, itulah tempat pengkandangan apabila kendaraan berat ternyata berdampak kemacetan untuk ruas-ruas kabupaten yang kami sebutkan tersebut. Dengan demikian kita lebih bersifat fleksibel dan selalu koordinasi para pemangku kepentingan yang ada. Artinya kemarin tuh putar balik itu apa ya? Saya belum tahu kemarin. aksi yang ini ya. Saya belum tahu berita kemarin putar balik itu apakah karena kadang-kadang begini Mas Yudit, memang kami perlu sering mengingatkan pada personil kami di lapangan. Mungkin anggota sudah paham namun cara menginterpretasikan terlalu kaku. Itu bisa terjadi. Situasi lengang namun karena acuannya SKB tidak boleh, akhirnya diputar balik. Bisa mungkin terjadi. Karena belum koordinasi dengan Kasatwil ataupun petugas lalu lintas di kabupaten yang dilewati, akhirnya terjadi semacam tindakan yang memang dikatakan benar ya benar, karena SKB-nya punya begitu. Namun dikatakan salah ya sayang, kan jalan juga artinya lengang juga, kenapa tidak diberikan kesempatan. Inilah kita di lapangan yang harus bisa melihat secara jelas. Artinya kita terukur dengan pasti. Apabila memang kondisi jalan yang dilalui memang crowded, berarti harus diputar balik. Tapi para pelaku usaha mestinya sudah terinformasikan ya bahwa kemarin sudah efektif berlaku. Sudah. Ya memang namanya manusia, ya kan, manusia juga pengen usaha kan. Ya coba-coba nggak salah juga. Namanya juga usaha, namun saya memohon kepada para pelaku usaha di bidang jasa transportasi agar lebih ikut berperan mengatur ritme timingnya sebagaimana SKB yang ada, dengan harapan kita bisa mensukseskan daripada kegiatan pengamanan mudik lebaran tahun 2025 ini. Jadi kalau dikandangkan itu akan berapa hari dia tertahan? Tidak, kita akan melihat sekali lagi. Itu yang terakhir ya. Bagaimana? Mengkandangkan itu bagian daripada upaya melihat dinamika arus lalu lintas yang ada di jalur-jalur yang dilintasi. Artinya cerita ini dulu pernah terjadi pada Lebaran tahun 2024. Waktu itu sudah ada SKB namun mereka masih nekat. Yang pada akhirnya kita terpaksa mengkandangkan. Cukup waktu yang lama dan energi yang diperlukan. Kami harus mengatur supaya kendaraan masuk ke jalur yang sudah kami tentukan. Tentunya juga berisiko terhadap keselamatan anggota. Satu sisi suasana puasa. Kemudian pada akhirnya kami selalu fleksibelnya adalah melihat kelengangan arus yang akan dilalui. Kalau seandainya lengang, oke, sebagian truk keluar, habis kandangkan, ya. Habis itu nanti waktu tertentu kita stop kembali, bergantian. Inilah bagian upaya kemanusiaan kami, tidak hanya semata-mata kepada rekan-rekan yang menggelar liburan, namun juga pelaku usaha pun melalui sopirnya kami masih memiliki satu upaya yang terbaik bagaimana. Dengan demikian operasi yang bersifat kemanusiaan ini everybody is happy. Tapi sudah ada analisa nih, nanti kondisi akan semakin kaku atau aturan itu ya? Tergantung kami selaku operator ya yang memahami wilayah kami, tentunya kami juga akan selalu berkoordinasi dengan kepala satuan wilayah lainnya, yang pada akhirnya dengan pengamatan yang seksama tersebut kita tidak merugikan pihak-pihak. Saya lagi, Mas Yudi, dapat kami sampaikan operasi-operasi besar kemanusiaan juga bukan cuma pada teman-teman yang mudik lebaran saja, namun juga
pelaku usaha yang sudah kadung, ya kan? Sudah kadung, karena kan kita tidak tahu udah kadung, udah terlanjur ya. Ya mau gimana lagi, nggak mungkin, dia juga ada sopir, butuh makan juga. Kan begitu, makannya mungkin dibatasi oleh majikannya. Kalau seandainya kita tahan lama-lama, sementara uangnya habis, terus siapa yang ngasih makan? Kan akan menjadikan suatu problema baru lagi. Ya itulah yang menjadikan satu sifat operasi ini. Dengan demikian operasi khusus yang bersifat kemanusiaan ini akan bisa dapat dinikmati oleh semua pihak. Ada beberapa jalan baru ya Pak ya dibuka ya, di Sumatera, lintas Sumatera ini, terutama Betul. dari Palembang ini. Artinya dari Polrestabes ini sudah melihat kira-kira puncak kepadatan yang melewati kota Palembang ini pada tanggal berapa ini? Betul, jadi prediksi daripada secara umum tanggal 28 adalah tingkat kepadatan arus lalu lintas. Tanggal 21 pemerintah sudah sebagian besar sekolah negeri swasta sudah dalam suasana libur. Namun sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama belum libur, tanggal 24 baru libur. Hari kemarin. Satu sisi jam kerja untuk pegawai belum libur, baru libur tanggal 28. Oleh karena itu tentunya ini menjadikan satu situasi yang sedikit menguntungkan kami, namun juga akan berisiko ketika nanti pada tanggal 28 semuanya berangkat semua. Namun Mas Yudi dapat kami sampaikan, rekan-rekan pemirsa, saat ini informasi yang ada dari Bapak Dirlantas Polda Sumsel telah dibukanya jalur fungsional jalan tol ruas Betung sampai menuju ke Jambi, masuk ke Jambi. Artinya adalah kendaraan truk tersebut ataupun kendaraan yang mudik tersebut tidak akan melintasi jalur tengkorak seperti yang tahun-tahun sebelumnya di Banyulincir, masuk Musi, Banyu Asin. Itu jalur-jalur yang sangat berisiko terhadap dampak kemacetan. Ketika kendaraan tersebut keluar masuk melalui ruas tol fungsional tersebut, tentunya akan sangat membantu kelancaran arus lalu lintas sendiri yang menuju maupun keluar ke Provinsi Jambi. Ya kan, keluar Jambi, dari Jambi keluar lewat tolnya masuk ke Betung, kemudian masuk ruas tol jalan Banyu Asin masuk ke Palembang. Otomatis tidak bertemu dengan jalur tengkorak tadi itu. Tapi masih ada yang dari KM 12 ke arah Betung ya, masih ada, karena kita tetap untuk di Palembang sebenarnya terbantunya apabila ini lancar, jalur dari Betung ke Jambi otomatis tidak terjadi penumpukan nanti. Itulah yang dampak positifnya di Palembang. Sehingga mohon maaf kalau seandainya ada truk yang notabene harus dilarang, namun karena dampak daripada penggunaan fungsional jalan tersebut lancar, ya mungkin kami bisa fleksibel menjalankan kendaraan tersebut dengan tentunya catatan-catatan yang ada. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin tanpa mengurangi rasa koordinasi antar Kasatwil, bagaimana melihat secara seksama kendaraan-kendaraan yang keluar masuk kota Palembang, demikian juga mendasari SKB terhadap pembatasan kendaraan berat yang ada menuju ke jalan yang bersifat jalan nasional. Memang kuncinya di wilayah Palembang nih ya. Betul. Yang mengatur betul. Keluar ya. Betul. Tanggal 28 puncak arus mudik. Arus baliknya sudah ada analisa itu tanggal berapa? Arus balik kalau pengalaman dari tahun ke tahun Palembang itu sangat dinamis dan lebih menguntungkan. Karena Mas Yudi dapat kami sampaikan libur Lebaran itu kalau tidak salah kami sesuai dengan kegiatan terakhir operasi ketupat, yaitu tanggal 8 April. Artinya adalah ya dimungkinkan tanggal 8 itu adalah hari terakhir libur nasional. Tanggal 9 itu sudah masuk dinas, ya kan. Dengan demikian tentunya pengalaman tahun lalu
kadang-kadang netes, sering banyak netesnya mereka, belum tanggal 8 sudah pada pulang, mengalir. Lebih menyebar ya. Lebih menyebar. Ya, jadi tidak seperti hiruk pikuk ketika mudik, karena mudik itu penuh dengan euforia, kegembiraan, yang naik pesawat kayak mungkin yang naik kendaraan pribadi kayak itu tentunya berbeda pada saat arus baliknya. Arus baliknya seandainya pegawai mungkin bisa molor, namun kalau bukan pegawai swasta mungkin masih bisa, maaf kalau pegawai mungkin tepat waktu, tapi kalau bukan pegawai negeri mungkin masih bisa molor. Artinya yang kita khawatirkan terhadap arus balik itu cenderung tidak ada, karena lebih bersifat namanya anti klimak ya. Jadi proses klimaknya itu pada saat kita harus mudik, euforia, menggebu-gebu. Kemudian pada saat anti klimaknya, pada saat arus balik, mungkin masih ada yang tinggal di rumah dulu, sebagian keluarganya nanti sambil pelan-pelan akan kembali. Itulah yang selalu membedakan antara arus mudik dan arus balik. Sejatinya yang sering menjadikan satu perhatian kita utama adalah arus mudik, namun kita juga tidak meninggalkan tentang konsep-konsep kelancaran lalu lintas pada saat arus balik, namun demikian juga pengalaman yang sudah arus balik lebih cenderung lebih kondusif. Ya. Selain lalu lintasnya di Palembang ini kan juga kedatangan juga ya orang yang Betul. mudik. Itu pengalaman selama ini bagaimana kondisi kota Palembang? Saya menjabat sebagai Kapolrestabes sudah mengalami 3 kali lebaran Dengan yang ini? dengan yang ini. Insya Allah nanti 3 kali lebaran. Jadi memang kota Palembang lebih kondusif. Namun demikian kami juga berjaga-jaga, karena Mas Yudi dapat kami sampaikan tahun lalu saya masih ingat operasi khusus kepolisian sukses. Ketupat Musi tahun 2024 sukses. Namun tidak tahunya 1 hari setelah operasi ketupat selesai ada peristiwa yang menggemparkan di Tanjung Barangan, pembunuhan seorang ibu rumah tangga dan anaknya. Itu yang sempat kami kaget ketika kami bersuka cita melangsungkan operasi ketupat Musi dengan senang karena tidak ada situasi yang dapat dikatakan menonjol, malah 1 hari setelah operasi ketupat ada peristiwa kejahatan yang menggemparkan. Saya berharap dan berdoa ini tidak terulang kembali. Pengalaman tahun lalu masyarakat Kota Palembang semakin berharap lebih bisa dimaknai. Dengan demikian betul-betul kehidupan sosial masyarakat Kota Palembang dengan tertib sosialnya di bawah naungan kami bisa tergelar dengan sebaik-baiknya. Ya. Saya mau tanya juga soal pengamanan itu, tapi sebelumnya mau sambung dulu. Selama operasi ketupat Musi ini Pak, berapa banyak personel yang disiagakan? Jadi pada prinsipnya Mas Yudi dapat kami sampaikan, operasi ketupat ini bersifat kemanusiaan. Yang kedua, bentuk operasinya dengan menggelar beberapa pos. Kekuatan pos yang ada sejatinya petugas-petugas yang dilibatkan dalam pos tersebut bersifat sebagai koordinator dan operator. Artinya kami membagi menjadi 5 satgas. Pertama satgas preemptif, satgas preventif, satgas Kamseltip Carlantas, satgas Gakum, dan satgas bantuan operasional. Para masing-masing kepala pengamanan yang diemban Kapolsek yang ada di pos-pos yang tergelar, di samping itu juga di setiap pos tersebut ada perwira pengendali, tentunya dengan anggota yang terbatas, berfungsi tadi sebagai koordinator dan operator. Artinya petugas pos yang mengawal tersebut tidak sendirian, mereka akan selalu memiliki hubungan tata cara kerja atau HTCK kepada
satgas-satgas yang tadi kami sampaikan. Mereka hanya bersifat melaporkan karena kekuatan pos terbatas. Oleh karena itu, mereka memiliki tugas untuk bagaimana melakukan tindakan pertama dan meminta tindakan perbantuan. Ketika tindakan pertama itu sebagai contoh, misalnya ada orang mungkin macet di dekat jalan ruas jalannya. Ada orang mobilnya mogok menyebabkan macet. Tentunya tindakan pertama petugas pos tersebut adalah meminta bantuan karena mengurai kemacetan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri dengan anggota yang terbatas. Jadi dapat kami sampaikan, kekuatan anggota yang terlibat dalam pos-pos pengamanan yang kami sebutkan tadi adalah kurang lebih se-Kota Palembang 481 yang di pos ya. Namun petugas kami yang standby on call sesuai dengan satgas-satgas tadi berjumlah kurang lebih 1.836. Artinya petugas yang di pos tersebut sebagai petugas tingkat pertama yang berfungsi sebagai koordinator dan operator di lokasi-lokasi yang menjadikan pantauannya. Itu bagian dari 1.800 tadi? Iya, betul. Jadi dapat kami sampaikan kenapa demikian, karena dukungan anggaran operasi khusus ini terbatas. Jadi sebagai contoh, DIPA yang disediakan oleh negara terhadap bentuk dukungan anggaran untuk anggota yang terlibat di pos itu ya hanya segitu, 481. Sementara anggota kami adalah 1.836. Itu melibatkan semua dalam operasi tersebut. Namun yang didukung standby di pos tersebut adalah hanya jadi yang bisa 400. Yang bisa dikeluarkan di pos tersebut. Ya, di pos ya, tadi fungsinya sebagai koordinator dan operator. Kita masih ada satgas, 5 satgas tadi yang notabene on call di Polres untuk bagaimana membantu masing-masing pos. 1.800 sekian itu seluruh anggota Polrestabes Palembang. Seluruhnya segitu. Iya. Jadi baik yang di Polres itu ada 982, sisanya adalah di polsek-polsek yang ikut menggelar operasi ketupat ini. Jadi selama musim mudik Lebaran ini boleh libur nggak itu? Oh, nggak boleh. Nggak boleh? Kita nggak boleh. Seluruhnya? Nggak boleh seluruhnya, nggak boleh libur. Jadi khusus untuk tanggal 31 dan tanggal 1 ada kebijakan dari masing-masing Kasatwilnya. Situasinya dinamis, sambil bersilaturahmi, artinya ya semi libur, tapi tetap siap dipanggil on call tadi itu. Artinya nggak bisa? Oh, nggak bisa keluar kota, nggak boleh, nggak boleh. Setiap tahun begitu? Begitu setiap tahun. Nah, nanti setelah liburan selesai, operasi selesai baru bertahap nanti. Oh, oke. Termasuk yang Natal itu juga sama, mereka membantu. Itulah bentuk, karena gini Mas Yudit, dapat kami sampaikan, operasi khusus ketupat musi atau operasi ketupat ini operasi yang memiliki satu dampak yang luar biasa. Apabila terjadi sesuatu karena dalam kondisi masyarakat tidak di tempat, ketika terjadi situasi yang mungkin membahayakan, sebagai contoh misalnya terjadinya ketersediaan pasokan minyak gara-gara mungkin kilang minyak meledak. Bagaimana caranya supaya bisa memasok BBM itu sendiri? Itulah dampak-dampaknya, makanya kenapa bersifat khusus, karena dampaknya pun juga khusus. Seandainya contoh tiba-tiba ada kapal yang mengirim beras tenggelam, sementara beras itu untuk pasokan satu daerah, kena badai tenggelam, tentunya memiliki satu resiko yang besar. Itulah makanya dampak-dampak yang besar tersebut kita antisipasi seapik mungkin, dengan harapan operasi yang notabene diikuti oleh sebagian besar penduduk Indonesia ini, dinikmati oleh hampir seluruh penduduk Indonesia ini, akan dapat tergelar dengan sebaik-baiknya. Ya, tadi kita membahas soal Palembang sebagai kota perlintasan. Betul. Ya, dan
Mungkin mirip simpul juga ya, semua dari selatan naik terus menyebar Betul. ya dari Palembang. Nah, tadi saya tanya Pak soal pengamanan. Betul. Tidak jarang juga kita mendengar rumah kosong ditinggal mudik lalu Betul. apa namanya terjadi kejahatan ya, Betul, rumahnya betul, betul, dibobol. betul. Ya. Itu salahnya siapa itu Pak? Yang pertama ya salah salah orangnya. Salah, karena kan begini, polisi tidak mungkin mengawasi seluruh masyarakat, ya, karena rasio perbandingan antara jumlah polisi dengan penduduk kota Palembang tidak seimbang. Palembang masih berbanding 1:1000, artinya satu orang polisi mengawasi 1000 penduduk kota Palembang. Pakai logikanya kan tidak mungkin. Artinya kami harus bahu-membahu meyakinkan kepada masyarakat untuk menjadi dirinya juga sebagai seorang komunitas polisi atau komunitas policing. Mempolisikan masyarakat dengan tingkat-tingkat kewaspadaannya. Sebagai contoh, harus menyimpan barang-barang berharga yang betul-betul memiliki nilai untuk tempat yang aman. Ya. Kemudian tidak membahayakan rumahnya, menghidupkan kompor gas, kemudian listrik tidak dimatikan, exhaust yang mungkin akan panas kan. Inilah cara berpikirnya sebagai seorang community policing. Mempoliskan dirinya untuk terjaga. Saya berharap seandainya, mohon maaf ya ini tidak mendoakan, seandainya terjadi tindak pidana yang paling gampang pencurian pun, orang masuk rumah, bongkar rumah tapi tidak menemukan apa-apa. Ya, dengan demikian resiko-resiko masih bisa diantisipasi. Oleh karena itu, walaupun dalam posisi tersebut kami tetap menggiatkan kegiatan patroli, karena sebagai amanah Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu sendiri menjelaskan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa menjadikan perbantuan kepolisian dalam berdinas. Artinya di sini PAM swakarsa yang dimaksud adalah sebagai contoh siskamling, kehadiran petugas satpam. Itulah bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, menjadikan dirinya juga sebagai seorang polisi. Mungkin kalau nggak bisa perorangan, per RT ada siskamlingnya dihidupkan. Inilah bagian yang membantu polisi dengan pertimbangan tadi, perbandingan rasio yang tidak masuk akal 1:1000. Tadi Mas Yudit mengatakan salah siapa? Ya lebih condong salah ke masyarakatnya, karena jumlah polisi terlalu sedikit. Kita tidak bisa, apapun ceritanya tidak bisa menjaga setiap masyarakat Kota Palembang. Dan ini harus diantisipasi ya Mas. Diantisipasi. Saya sudah memberikan direktif kepada masing-masing Kapolsek agar menyuarakan, menyampaikan kepada para lurah, RT dan RW agar apabila ada masyarakat yang akan mudik meninggal rumah tempat tinggalnya, agar betul-betul selalu menjaga pertama barang-barang berharga, kemudian kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada risiko kebakaran. Ini sangat penting supaya nanti kita tidak menyesal terjadi hal yang tidak diinginkan. Jangan menyepelekan chargeran, ya. Cas handphone pun dibiarin letak, ngecas terus, kalau tiba-tiba merembet, hujan merembes, ya kan, bisa bikin setrum listrik, dampak api, kemudian bisa kebakar. Artinya apa? Hal-hal yang mungkin bisa terjadi harus kita antisipasi sekecil mungkin oleh masing-masing individu, termasuk menaiki sepeda motor, mobil, dilihat bannya gundul atau enggak, kemudian kekuatan bautnya itu sudah betul mencengkram tidak, remnya bagaimana. Kita jangan sampai terlena sesuatu yang bisa mengganggu keselamatan jiwa kita. Itulah kita mendidik mereka supaya menjadi polisi juga, komunitas polisi dengan dirinya selalu terjaga. Dan dengan terjaga tersebut kita berharap
hal-hal yang tidak diinginkan akan betul-betul tidak akan pernah terjadi. Termasuk kendaraan yang mau ditinggal. Termasuk kendaraan, mudik ya, motor, ya. mobil. Kalau perlu ditinggal rodanya dilepas, enggak kan? Mesinnya dilepas dulu, dibawa disimpan biar nggak bisa dicuri. Antisipasi apapun harus disiapkan. Harus disiapkan. Ya, itulah bentuk-bentuk upaya setiap individu menjaga dirinya sendiri. Karena ya mohon maaf sekali lagi, ini kota besar. Memang tidak ada kota besar yang zero kejahatan. Tidak ada sejarahnya. Di negara luar pun juga sama. Namun juga tidak menyurutkan kita untuk mengantisipasinya. Namun dengan harapan pemahaman tersebut, masing-masing individu masyarakat juga bisa menjaga dirinya masing-masing. Dengan demikian bisa terjaga keselamatan jiwa raganya, orang-orang yang disayangi pun bisa bahagia bersamanya, yang pada akhirnya semua akan berjalan dengan sebagaimana harapan kita semua. Ya. Tapi ada wilayah-wilayah khusus yang menjadi perhatian itu Pak, selama Ada. pengamanan Ada. mudik ini orang ada. ditinggal mudik. Ada ya? Jadi Mas Yudi dapat saya sampaikan, kami menggelar operasi ini membentuk 10 pos pengamanan sekota Palembang. 10 pos pengamanan, 3 pos pelayanan, dan 4 pos terpadu, 3 pos pantau. Jadi ada 10 pos pengamanan. Pos pengamanan itu konsentrasi khusus di pemukiman yang padat kegiatan masyarakat. Misalnya mal, kemudian pasar, kemudian objek-objek wisata, itu kita selalu siapkan pos pengamanan. Yang kedua, pos pelayanan, di mana di satu radius jalan-jalan tertentu yang kelihatan untuk bisa memberikan tindakan pertama perbantuan kepada masyarakat apa yang bisa diperbantukan atas permasalahan yang terjadi. Pos terpadu juga sama, pos pantau juga sama. Intinya kita siap dari Polrestabes Palembang menggelar operasi Ketupat Musi tahun 2025 ini dengan harapan masyarakat yang menuju dan meninggalkan kota Palembang betul-betul bahagia dalam menyambut libur Lebaran tahun 2025 ini. Itu di masing-masing pos ada hotline-nya atau hotline-nya di Polrestabes? Bagaimana? Ada. Jadi kita hotline 110 selalu hidup. Ya. Hotline 110 dan WA Banpol masih hidup. Jadi itulah yang bisa kita berikan seandainya pada jangkauan pos tersebut belum ada belum jauh daripada masyarakat yang memiliki permasalahan. Hotline kita 110, WA Banpol kita masih hidup. Apabila jauh daripada pos-pos tersebut bisa menggunakan hotline tersebut, dan apabila dekat dengan pos bisa minta bantuan pada tingkatan pertama. Atau pas lagi di luar kota dia bisa hubungi? Bisa. Ya. Seandainya misalnya Mas Judit CCTV nih. Iya, CCTV saya ada di rumah kok ada yang mencurigakan. Bisa telepon Pak, minta bantuan Pak, dicek rumah kami ada orang yang mencurigakan ngintip-ngintip, silakan, nggak ada masalah. Atau perlu WA Kapolrestabes ya bisa di 0811 73 87578, bisa juga. Yang jawab siapa itu nanti? Kapolrestabes langsung, handphone saya ini langsung. Ya, itu bisa dicatat ya. Nggak ada masalah, 0811 73 87578. Seandainya ada informasi yang bisa diperbantukan, silakan hubungin kami. Ya. Langsung saya angkat, saya pegang sendiri. Bukan cuma permukiman rupanya kan, ruko-ruko, Bisa, tempat usaha, bisa. Saya pastikan akan saya bantu. Ya. Tapi mudah-mudahan aman Pak. Amin. Jadi kita sudah cukup banyak ini membahas arus lalu lintas, mudik, lalu pengamanan juga di selama orang Palembang nih mudik. Betul. Ya. Ini ada satu nih Pak, sebelum Lebaran ini ada fenomena di Kota Palembang. Apa itu Mas? Soal keramaian. Oh iya, kayak kemarin bagi daging itu. Bagi daging, rendang itu sebenarnya
Dan katanya mau ada lagi yang Ada lagi. pihak lain yang menggelar ya. Ada betul. Nanti tanggal 26, 27 ada juga. Nah itu sudah menyampaikan. Sudah memberitahu pada kami, mereka sudah mengadakan rapat ya. Inilah yang kemarin terjadi. Pihak yang bersangkutan sudah saya ingatkan, nggak bisa namanya minta bantuan itu mendadak-dadak. Hari ini ngebel, besok mau ada kegiatan, gimana ceritanya. Jadi rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan, pada prinsipnya kepolisian siap membantu, tentunya dengan satu kegiatan yang terencana dengan baik. Artinya, sebagai contoh, besok rencana tanggal 26 dan 27 akan ada pembagian daging. Kami pastikan dari panitia, kamu membagi daging itu berapa banyak, targetmu berapa orang, mereka yang mendapat itu dapat kupon atau tidak, kemudian bagaimana cara proses pembagiannya. Panitia harus bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sebagai contoh mungkin kalau kemarin masih kehilangan nggak ada masalah. Terjadi orang celaka, yang akan saya periksa pertama kali adalah panitianya. Misalnya orang berebut, Celaka, luka-luka, itu kelalaian daripada penyelenggaranya. Oke, berarti yang besok ini pembagian ya, bukan masak lagi Pak? Masak juga atau? Kayaknya juga masak deh, sama masak dan dibagi, nggak mungkin masak nggak dibagi. Iyalah. Masak dibagi, kayaknya masak dan dibagi. Kemarin saya mendengar sudah dirapatkan antara panitia dengan pihak pemerintah Kota Palembang guna menstabilkan informasi yang sebelumnya terjadi. Kami sudah proaktif menyampaikan kepada panitia melalui kasat intel kami sebagaimana poin-poin yang tadi kami sampaikan, bagaimana teknisnya, berapa banyak yang dibagi, sasarannya siapa, sudah diundang atau belum, penempatannya di mana, penerangan lampunya bagaimana, ya. Di PKB itu butuh penerangan lampu. Jangan sampai nanti akibat kelalaiannya, pasal akibat kelalaiannya menyebabkan matinya orang, itu ya akan diperiksa. Karena kita sudah ingatkan, kalau mau nyumbang itu ya nyumbang yang pada tempat-tempat yang memungkinkan, jangan mencari satu hal-hal yang untuk mencari sensasi saja. Niat untuk membantu itu tergantung caranya bagaimana. Jadi yang untuk besok 2 hari ya Pak ya? Informasinya 2 hari, 26 dan 27, namun saya dengar-dengar juga katanya yang 26 itu digabung dengan 27 juga. Tapi targetnya berapa orang? Kami belum tahu, karena itu dari pihak panitia. Saya belum, karena rapatnya baru kemarin. Hari ini akan kami pastikan teknisnya, sasarannya, bagaimana teknis pembagiannya. Disitulah baru kami bisa menempatkan petugas keamanan. Kalau kami tidak tahu konsepnya, harus bagaimana kami menempatkan personelnya. Ya, asal menempatkan sembarangan kan itu tidak profesional. Jadi bukan hanya perizinannya, tetapi bagaimana bentuk acaranya ya. Betul, itu yang terpenting karena panitia harus bertanggung jawab. Jangan sampai menggelar kegiatan tanpa melalui suatu proses yang notabene bisa berdampak hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau untuk pembuatan konten, lalu ada aspek-aspek kejutan ini. Tapi ternyata petugasnya juga dibikin terkejut ya. Itu seperti apa Pak? Saya tidak tahu kemarin yang skemanya bagaimana terjadi ya, yang kemarin terjadi ya. Itu mungkin selintas saja anggota memberikan semacam tanggapan karena tidak tahu kalau itu konten, ternyata dikira kayak wartawan biasa kan memberikan semacam tanggapan gimana Pak. Dia juga nggak ngerti situasi saat itu bagaimana. Karena saya mengawali sendiri, saya sampai kaget. Karena sejak pertama panitia menghubungin saya, sudah saya ingatkan agar dirumuskan dengan sebaik-baiknya. Ini masih mending tidak terjadi gangguan jiwa. Itulah kalau saya gangguan jiwa menjadikan tugas saya. Kalau itu hanya dicuri itu urusannya mereka deh. Itu bukan bagian daripada sebuah tugas pokok kami menjaga keselamatan jiwa masyarakat. Namun apabila berdampak terhadap keselamatan jiwa masyarakat, sebagai contoh ada yang luka, ada yang mungkin kena daging panas jadi cacat, itu akan kami lakukan penyelidikan yang pasti. Tapi karena ini dampaknya bukan kepada
gangguan jiwa, ya saya masih dalam posisi yang tidak begitu banyak berkomentar. Sosial ini. Sosial. Ya sekali lagi itu bukan heavy kami. Ya, Heavy kami adalah menjaga keselamatan jiwa, raga masyarakat. Namun karena yang kemarin terjadi belum berdampak pada itu, kami pada posisi yang no comment lah, itu kan data ingatin aja. Dan ini ya, pelaporan juga ada tapi ya ke Polda. Sampai saat ini kami belum terima, di proses belum ada. Belum kami dapat terima pengaduan, belum ada. Karena mungkin ya seiring dengan itu besoknya ada upaya mengembalikan situasi menjadi kondusif, permintaan maaf ya pihak, itu risikonya mereka sendiri. Ya. Tapi memang sisi positifnya adalah Palembang menjadi ada gaungnya. ada yang menarik, orang ingin membuat konten di sini ya, ada daya Iya. tariknya Pak ya. Ya inilah perkembangan dunia elektronik, di antaranya masalah media sosial ini. Akhirnya ya untuk membuat cerita baru ternyata dengan cara begitu. Kalau silakan aja, yang penting jangan sampai mengganggu Kamtibmas, tugas saya. Kalau mengganggu Kamtibmas, ceritanya beda lagi dengan kami. Iya. Ya, Tribuners, cukup panjang ya, dan kita tutup tadi dengan informasi terkini ya yang heboh di Kota Palembang. Terima kasih. Ya sama-sama Mas Kombes Adit. Polisi Haryo Sugihartono, Dr. Haryo Sugihartono, SIK MH. MH. Ya. Mudah-mudahan kita bisa update lagi Pak kalau memang ada perkembangan terbaru. Baik, terima kasih. Terutama tentang Kamtibmas di Kota Palembang. Ya Tribuners, sampai di sini perbincangan kami dengan Kapolrestabes Palembang. Tetap ikuti siaran-siaran berita terbaru Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel di kanal media sosial kami, YouTube dan website. Salam Tribun.